Kalau bisa milih yang cantik dan nyaman, kenapa enggak Music Lover, ya enggak? Nih, gue kasih nih TWS terbaru dari Audio-Technica. Cantik dan nyaman. ATH SQ1 TW2. Yang fitur-fiturnya seperti ini. Paling pertama, Music Lover pasti pengen tahu kan harganya. Harganya di 1.190.000. Nah, fitur-fitur utamanya nih. Ini banyak banget sih sebenarnya, cuman kayaknya gue beberapa aja yang gue kasih highlightnya ya. High performance in small, lightweight, square body. Jadi Music Lover, kalau Music Lover bisa lihat, nanti ini TWS-nya termasuk mungil, kecil. Ngomong-ngomong, drivernya cuman ukuran 5,8 mm loh, kecil banget Music Lover. Stylish, comfortable, dan ergonomik. Ini kalau Music Lover lihat, indikator LR-nya itu ada lampunya, cakep banget dah. Terus charging case-nya ini keren ya, desainnya bagus, terus gampang banget untuk dicabut dan dipasangnya karena ada magnetnya. Daya tahan baterainya 6,5 jam, total bisa sampai 20 jam. Support wireless charging, dan yang gue suka ini juga sudah support multi device connection. Jadi bisa koneksi dengan 2 device secara bersamaan. Udah support ambience mode, tapi ambience mode doang ya, hear through doang ya. IPX-nya IPX5, ada low latency modenya. Crystal clear hands-free calls alias mic-nya bagus Music Lover. Terus yang seperti tadi kita bahas, superior audio from exclusive high quality 5.8 mm driver. Drivernya 5,8, kecil banget. Ini bisa dibilang micro driver, tapi suaranya katanya mantap. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Overall untuk fitur dan speknya menurut gue ini cukup bagus. Ada ambience mode-nya, IP ratingnya, desainnya yang menarik. Ini cukup oke sih. Cuma memang gue rasakan sayang banget mereka nggak pasang ada ANC dan kodeknya hanya SBC. Karena itu gue kasih poin untuk fitur dan speknya 7,5. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Pilihan warnanya Music Lover ini cakep-cakep semua. Ada 6 pilihan warna, hitam, putih, hijau, coklat, pink, dan biru. Dan semuanya warna-warna pastel loh. Nih kayak yang punya gue yang warna coklat kan, adem banget kan warnanya, cakep deh gitu. Nah pas gue lihat nih, pas gue buka dari unboxing, ngomong-ngomong ini boxnya aja ini ATH benar-benar sangat aware sama lingkungan ya. Semua menggunakan daur ulang. Ini bahkan bungkus untuk TWS-nya kalau gue lihat sih kayak bungkus kacang goreng sebenarnya sih, tapi ya itu mereka sangat aware sama ramah lingkungan. Jadi gue sangat appreciate ini. Untuk case-nya nih, pas gue buka, ini gue suka. Ini kelihatan fresh banget, original, dan menurut gue ini keren banget. Terus yang gue lihat memang tren TWS sekarang ini yang kayak gini loh, yang ada kayak kaca-kacanya gitu. Nah ini ikut tren. Terus kacanya ini kayaknya kayak cembung, jadi kayak ada kaca pembesarnya kali ya. Pilihan warnanya juga ya kayak pastel-pastel gini ya. Gue dapat yang coklat muda, gue suka banget. Desain charging case-nya ini unik banget Music Lover. Bentuk kotak, nggak tahu kenapa pas gue lihat ini kayak gue kebayangin kayak kotak perhiasan kali ya, atau kayak kotak, bukan kotak sih, kayak tempat make up gitu, atau mungkin ada yang ngira ini tempat sambal gitu, enggak. Tapi menurut gue ini cantik banget sih. Dimensinya cukup kecil, mudah digenggam seperti ini, dari bahan plastik. Tapi kalau Music Lover megang nih, ini kerasa banget kalau plastiknya ini plastik yang finishingnya bagus. Warna coklat, doff, rapih. Overall sebenarnya simple, minimalis, tapi elegan dengan desain yang keren sih, kata gue. Bagus lah. Terus bagian atasnya ada kacanya gitu ya. Jadi kita bisa lihat dalamannya, bisa lihat buds-nya di dalam. Nah, buds-nya itu ada tulisan Audio-Technica. Kemudian ada indikator lampunya di bagian depan. Di bagian belakang case-nya ada USB-C charging, dan di bagian bawah ada informasi kelistrikannya. Case-nya sendiri itu orientasinya kayak horizontal, dan cara buka case-nya seperti ini. Terus ini case-nya tadi gue bilang ya, ini di buds-nya ini ada magnetnya, jadi kerasa rapi dan gak gampang jatuh. Di bagian dalam case-nya ada tulisan left dan right, dan tentu saja ada buds-nya. Nah ini nih bagian buds-nya yang menurut gue ini cakep abis dah. Desainnya bentuknya yang snail, jadi bukan yang ada tangkainya ya. Finishingnya warna coklat muda, mirip banget seperti case-nya. Nah, faceplate-nya yang jadi bagian navigasinya dengan cara di touch, ada logo Audio-Technica-nya warna putih. Di bagian sampingnya yang merupakan apa ya, kayak marking LR-nya, itu kayak ada tonjolan warna gold, kemudian ada lampu indikatornya.
Jadi marking LR-nya itu ada lampunya, ini cakep banget. Sedangkan untuk shell-nya itu finishingnya glossy, bagian atas ada tulisan SQ1TW2. Biar bahasa Inggris semua ya. Kemudian di bagian dalamnya ada fan udara dan ada copper charging dengan 3 bulatan. Nozzle-nya panjang, bor gede, filternya bentuk mesh atau jaring. Ear tipsnya dari bahan silikon, warnanya sama dengan TWS-nya, warna coklat muda. Terus kalau kita pegang ini lembut, elastis. Nozzle ear tipsnya itu bentuknya pendek dengan bor gede. Dari desainnya Music Lover, ini gue rasa cakep banget. Salah satu TWS yang paling cakep sih menurut gue. Desainnya keren, minimalis tapi bagus, pilihan warnanya juga masuk, warna-warna pastel. Build-nya kalau kita pegang, itu mau case-nya, mau buds-nya itu kerasa solid, kerasa kayak keras gitu. Nah terus desainnya itu benar-benar memang istimewa sih menurut gua. Ini pasti kalau cewek-cewek juga lihat ini pasti pengen banget punya nih. Apalagi kan memang ujungnya agak kecil kan. Kerasa banget kalau ini TWS yang premium, yang elegan gitu. Karena itu untuk desain sama build quality-nya gue suka dan gue kasih poin 9. Sekarang kita cobain cek koneksinya. Nah di koneksinya kita akan coba masalah pairingnya sama latensinya. Untuk pairing awalnya ini termasuk cepat, apalagi ada fitur Google Fast Pairing-nya. Jadi begitu kita buka case-nya, kalau Music Lover pakai Android itu langsung kedeteksi. Kita nggak perlu nyalain Bluetooth, kita langsung bisa kedeteksi loh. Terus kalaupun kita udah connect, kita mau pindah device, itu termasuk cepat dan mudah. Untuk latensi ini aman banget, nggak kerasa. Dan ini kan ada low latensinya. Jadi kalau dirasa ada latensi ya tinggal nyalain aja. Udah nggak kerasa delay sama sekali. Untuk kita nonton film ataupun main game, ini pasti penting banget. Terus ini ada juga fitur multi device pairing. Jadi bisa connect di 2 device yang bersamaan. Misalnya ke HP dan ke laptop kita. Untuk koneksinya Music Lover, ini termasuk yang sangat baik. Gue kasih poin 8. Untuk fittingnya, di gua ini pas banget. Gampang dapat snugnya, isolationnya bagus, steady, nyaman juga di kuping gua. Ya mungkin karena bentuknya yang kecil, terus nozzle-nya cukup panjang dan ramping. Jadi di kuping gua ini fit banget dan snug. Ya apalagi kalau Music Lover sudah dapat tips yang pas dengan Music Lover, akan enak banget. Untuk fittingnya, ya minimal buat gua ya, dengan bentuk kuping gua ini cocok banget. Ya mungkin juga kalau Music Lover yang kupingnya cewek-cewek nih ya, mungkin kupingnya agak mungil, rasanya akan cocok deh sama ini. Ya, karena itu gua kasih poin 8 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Nah, Music Lover bisa dengerin sampel suara dari mic-nya. Music Lover adalah rekaman mic dari TWS Audio-Technica SQ1 TW2. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Audio-Technica SQ1 TW2. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Kualitas mic-nya ini termasuk bagus, suaranya stabil, nggak ada suara yang putus-putus kayak gitu, power bagus, kedengaran jelas, clear. Terus ENC-nya juga bagus, suara luar bisa keredus. Overall untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain sound quality-nya. Nah kalau sound quality, gue pikir ini sound quality-nya arahnya ke neutral to warm kali ya. Bassnya kerasa deep, gede, tebal, berbody. Ini agak istimewa sih kalau melihat drivernya yang cuma 5,8 mm. Punya kualitas bass seperti ini oke loh. Impact-nya juga gue suka, termasuk punchy. Walaupun ini kerasa gede ya bassnya, tapi gue ngerasa masih cukup gesit kok. Untuk mid-nya kerasa cukup di tengah. Kalau kita dengerin vokal, kerasa ya cukup di tengah lah, cukup intimate, cukup clear dan tebal. Treble-nya sendiri arahnya treble yang smooth halus. Tapi walaupun gitu masih cukup open dan airy kok. Tuning suaranya gue pikir ini akan cocok banget sama musik-musik sekarang. EDM, musik TikTok, hip hop, R&B. Rasanya itu istimewanya di situ. Untuk teknik suaranya, untuk kelas 1 jutaan masih oke lah. Detail, clarity-nya masih cukup bagus, resolusinya masih oke. Karakter-karakter suara, gambar suara gue masih bisa dengerin dengan cukup jelas. Masih oke kok.
Soundstage masih cukup presisi, arah suaranya semua cukup baik. 3D imaging masih kerasa cukup lega. Separasi instrumen masih cukup oke, masih cukup kepisah-pisah dan gue masih bisa dengerin karakter suaranya. Cuman memang ini agak dominan untuk karakter-karakter low. Jadi gue ngerasa kalau misalnya suara-suara low memang dia agak dominan gitu. Transientnya masih cukup oke, masih cukup presisi, cukup responsif dan cukup gesit. Dynamic range-nya juga masih oke. Suara kecil masih kedengaran, suara gede juga masih kekontrol. Jadinya efeknya emosi lagu masih bisa ketangkap dengan cukup baik. Noise floor tipikal yang bersih, ya black background lah. Gue juga cobain pakai TWS ini dengan berbagai kegiatan. Nah, gue juga pakai untuk olahraga. Nah, kalau di olahraga nge-gym, ini enak. Fittingnya di kuping gue kan senak banget tuh. Jadi steady banget di kuping, nyaman. Terus karena isolationnya bagus, walaupun dia nggak ada ANC, tapi bisa ngereduce suara luar. Walaupun gitu, kalau kita mau ngobrol, kita bisa nyalain ambience mode-nya, jadi kita bisa ngobrol sama teman. Ataupun kalau kita mau pakai di kegiatan-kegiatan outdoor, bisa lari, naik sepeda, itu juga aman. Karena kita bisa langsung nyalain ambience mode-nya, dan bisa dengerin suara lingkungan. Plus ada juga yang wind reduction-nya. Nonton film, ini enak banget. Gue sangat rekomendasi kalau Music Lover mau nonton film action. Karena rumble-nya dapat, ledakan-ledakannya dapat, action-actionnya itu dramatik banget kerasanya. Main game karena latensinya kecil, aman banget, bisa dipakai game apa aja cocok, ya nggak ada kerasa delay. Tuningnya akan cocok banget untuk game-game yang berbau-bau genre war gitu, karena ya memang ledakannya bagus sih. Oh ya, gue juga nyobain kualitas ambience mode-nya. Nah, kualitas ambience mode-nya ini termasuk istimewa Music Lover. Suara luar jelas banget kedengaran, terus karakternya masih natural banget. Suara lingkungan jelas, suara percakapan misalnya teman kita yang di depan kita itu benar-benar jelas percakapan vokalnya, ini oke banget. Overall untuk sound quality-nya gue cukup suka sih, gue kasih poin 7,5. Kesimpulannya Music Lover, memang sih TWS ini belum ada ANC-nya dan kodeknya hanya SBC. Tapi fitur-fitur lainnya termasuk istimewa Music Lover. Untuk Music Lover yang fokus sama fashion, rasanya TWS ini cocok deh. Yang suka-suka fashion, ya desainnya bagus kan. Terus yang Music Lover nyari aktivitas daily untuk sport, main game ataupun nonton film, kayaknya TWS ini juga bisa dipertimbangkan deh. Kekuatan utama TWS ini memang di desain dan build quality-nya, terus fittingnya yang nyaman banget, mic yang bagus, koneksi yang stabil, latensi yang kecil sekali, ya memang itu keistimewaannya sih. Sebenarnya sound quality-nya juga cukup oke, terutama Music Lover yang suka suara-suara warm, smooth ataupun halus, kan cocok lah. Pengen pakai TWS lama, kayaknya ini juga nyaman. Makanya gue bilang kan, cantik dan nyaman, nah ini TWS ini emang. Tapi kan itu kan pendapat gue Music Lover. Bagusnya Music Lover kudu cobain sendiri deh, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.